Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa itu ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah ragam bahasa yang berfungsi menciptakan komunikasi yang tepat dan efektif yang biasanya berkaitan dengan bidang profesional atau ilmiah tertentu. Bahan ilmiah atau bahasa dengan terminologi ilmiah dalam sosiologistik digolongkan dalam ragam bahasa standar. Ragam ini merupakan bagian dari bahasa kelompok yang berfungsi sebagai sarana komunikasi penutur dalam kelompok bidang tertentu. Adapun pengertian lain dari bahasa ilmiah yaitu jargon yang digunakan dalam bidang ilmu atau profesi tertentu dengan ciri utama menggunakan kosakata dari bahasa asing yang tidak umum digunakan di luar bidang tersebut. Jadi, fungsi bahasa ilmiah menurut pandangan sosiolinguistik merujuk pada fungsinya di dalam satu bidang tertentu. Adapun fungsi lain bahasa ilmiah merujuk pada hubungan bahasa ilmiah pada satu bidang ilmiah atau bidang profesi keluar bidang tersebut. Dalam fungsi kedua ini, bahasa ilmiah digunakan sebagai alat pemersatu kelompok penggunanya dalam satu bidang yang sama sehingga mereka mempunyai rasa kesamaan pengertian, dan dapat memisahkan diri secara intelektual dari penggunaan bahasa lain. Misalnya, bahasa ilmiah yang digunakan para pakar hukum dalam suatu konferensi pers umum yang melibatkan tamu bukan dari kalangan hukum dan tidak semua yang hadir paham akan istilah ilmiah bidang hukum yang digunakan. Adapun ciri-ciri ragam bahasa. Menurut Hasan Alwi dan kawan-kawan, tahun 2003 ayat 13-14, ragam bahasa ini memiliki dua ciri, yaitu kemantapan dinamis dan kecendikiawan. Yang pertama, kemantapan dinamis berarti aturan dalam ragam bahasa ini telah berlaku dengan mantap, tetapi bahasa ini tetap terbuka terhadap perubahan atau terutama dalam kosakata dan istilah. Yang kedua, ciri kecendikiawan terlihat dalam penetapan penggunaan bahasa secara teratur, logis, dan masuk akal. Ragam bahasa ini bersifat kaku dan terikat pada aturan-aturan bahasa yang berlaku. Menurut Santoso pada buku Kiat Menulis Artikel Ilmiah tahun 2014, ciri-ciri bahasa ilmiah yang digunakan dalam karya tulis ilmiah itu antara lain yang pertama bersifat lugas. Dalam hal ini berarti kalimat yang digunakan maknanya jelas, tidak berbelit-belit, berisi pokok-pokok yang dianggap perlu, atau menyatakan makna yang sebenarnya. Yang kedua, mematuhi kaidah-kaidah gramatika atau aturan tata bahasa. Yang ketiga, efektivitas kalimat-kalimatnya terpenuhi. Yang keempat, kosakata yang digunakan adalah kosakata baku. Yang kelima, kalimat-kalimatnya tidak menimbulkan tafsiran ganda. Yang keenam, bebas dari makna kias dan figura bahasa. Yang ketujuh, mematuhi persyaratan penalaran. Dan yang kedelapan, mematuhi kaidah-kaidah ejaan yang berlaku. Sedangkan menurut buku ajar mata kuliah wajib umum bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, bahasa baku itu sendiri memiliki berbagai ciri, yaitu yang pertama, memiliki keunggulan jangkauan wilayah dan jangkauan waktu penggunaan. Dalam hal ini, dengan adanya keunggulan jangkauan wilayah penggunaan, bahasa Indonesia baku dapat digunakan di wilayah yang sangat luas jangkauannya. Dalam artian, bahasa Indonesia baku dapat dituturkan dan dimengerti oleh semua orang Indonesia dimanapun mereka tinggal. Kemudian, dengan adanya keunggulan waktu penggunaan, bahasa Indonesia baku dapat digunakan dalam kurun waktu yang relatif lama. Artinya, walaupun sudah dibuat 10 tahun yang lalu, dokumen berbahasa Indonesia baku itu masih dapat dipahami oleh pembaca saat ini dan akan dapat pula dipahami oleh pembaca pada masa yang akan datang. Kedua, bahasa baku memiliki kemantapan dinamis, artinya kaidah bahasa Indonesia relatif tetap serta tidak berubah setiap saat. Ketiga, bahasa Indonesia baku berciri cendekia. Artinya, bahasa Indonesia baku mencerminkan cara berpikir yang teratur, logis, dan sistematis. Untuk mengungkapkan gagasan, bahasa Indonesia baku dapat digunakan untuk menyampaikan isi pikiran secara teratur dan sistematis. Oleh karenanya, pemahaman pun dapat dilakukan secara baik. Berpikir teratur, logis, dan sistematis itu adalah ciri pemikiran yang cendekia. Konsep bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang betul. Ungkapan bahasa Indonesia yang baik dan benar mengacu ke ragam bahasa yang sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Bahasa yang diucapkan bahasa yang baku.
Bahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Penggunaan bahasa seperti ini sering menggunakan bahasa baku. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku antara lain disebabkan oleh adanya gejala bahasa seperti interferensi, integrasi, campur kode, alih kode, dan bahasa gaul yang tanpa disadari sering digunakan dalam komunikasi resmi. Hal ini mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi tidak baik, misalkan dalam pertanyaan sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang baku. Contohnya, apakah kamu menyapu rumah bagian belakang? Apa yang kamu lakukan tadi? Misalkan ketika dalam dialog antara seorang guru dengan seorang siswa. Pak Guru, Rino, apakah kamu sudah mengerjakan PR? Rino, sudah saya kerjakan, Pak. Pak Guru, baiklah kalau begitu, segera dikumpulkan. Rino, terima kasih, Pak. Misalkan perbedaan dari bahasa Indonesia yang benar dengan bahasa gaul, seperti tabel pada slide. Dari contoh di atas, perbedaan antara bahasa yang baku dan non-baku dapat terlihat dari pengucapan dan dari tata cara penulisannya. Bahasa Indonesia baik dan benar merupakan bahasa yang mudah dipahami, bentuk bahasa baku yang sah, agar secara luas masyarakat Indonesia berkomunikasi menggunakan bahasa nasional. Contoh pada naskah Sumpah Pemuda, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Demikianlah bunyi alinea ketiga Sumpah Pemuda yang telah dirumuskan oleh para pemuda yang kemudian menjadi pendiri bangsa dan negara Indonesia. Bunyi alinea ketiga dalam Ikrar Sumpah Pemuda itu jelas bahwa yang menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kita sebagai bagian bangsa Indonesia sudah selayaknya menjunjung tinggi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, mempermudah dalam berkomunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran perumusan maksud kita, melahirkan perasaan kita dan memungkinkan kita menciptakan kerjasama dengan sesama warga. Ia mengatur berbagai macam aktivitas kemasyarakatan, merencanakan dan mengarahkan masa depan kita. Yang kedua, mempermudah kita untuk berintegrasi dan beradaptasi. Cara berbahasa tertentu selain berfungsi sebagai alat komunikasi, berfungsi pula sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Pada saat kita beradaptasi kepada lingkungan sosial tertentu, kita akan memilih bahasa yang akan kita gunakan bergantung pada situasi dan kondisi yang kita hadapi. Ragam bahasa Indonesia. Sikap berbahasa. Sikap terhadap bahasa Indonesia adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia. Apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut? Sehingga sikap bahasa tersebut berpengaruh terhadap pemilihan bahasa. Sikap terhadap bahasa Indonesia juga dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yakni sikap positif dan sikap negatif. Sikap positif bahasa Indonesia adalah penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa dan sesuai dengan situasi kebahasaan. Sikap bahasa Indonesia yang positif hanya akan tercermin apabila si pemakai mempunyai rasa setia untuk selalu memelihara dan mempertahankan bahasanya sebagai sarana untuk berkomunikasi. Sikap positif terdapat pada seseorang yang mempunyai rasa bangga terhadap bahasanya sebagai penanda jati diri.
Seseorang yang mempunyai sikap positif terhadap bahasa Indonesia cenderung akan menerima bahasanya dengan segala kelebihan dan kekurangan secara terbuka, tanpa merasa kurang percaya diri jika dibandingkan dengan bahasa lain. Sebaliknya, ia justru akan merasa bangga karena merasa memiliki bahasa sendiri. Menurut Pateda, tahun 1987, seorang pemakai bahasa dikatakan bersikap positif apabila derajat kecenderungannya bertindak dengan meningkat terhadap bahasa-bahasanya. Perilakunya mencerminkan rasa tanggung jawab, rasa memiliki, sikap menghormati, dan berkemauan untuk membina dan mengembangkan bahasanya tersebut. Rasa tanggung jawab seorang atau sekelompok orang terhadap suatu bahasa ditandai beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut. Yang kedua, tidak merasa senang melihat orang memakai bahasanya secara serampangan. Yang ketiga, memperingatkan dan mengoreksi pemakai bahasa lain kalau ternyata membuat kekeliruan. Keempat, perhatiannya tertarik kalau orang menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahasa. Yang kelima, berusaha menambah pengetahuan tentang bahasa tersebut. Yang keenam, bertanya kepada ahlinya kalau menghadapi persoalan bahasa.